Kalau nggak ada Sari ya kita instrumental. Ya, so asik gila. So Sotoy gila. Lah mau kemana boy? gini. Oh gitu. Gini aja lah. Tapi jadi butuh waktu 10 tahun sampai akhirnya album 2020 dirilis. Ya. Memang lama itu. Lama. Album 2020 itu udah ada obrolannya tahun 2016. Jadi 2016 sampai 2019 tuh ngobrol aja. Kayaknya mau kita jadiin album ngobrol. Jadi album aja nih cakep nih. Iya. Sorry, obrolannya tuh berarti lebih kayak mengenai musik, mengenai artistik, mengenai semuanya itu. Betul. Sampai akhirnya di-develop di 2019. Iya. Soalnya memang kalau dilihat sebenarnya ada yang kita rekam gak sih sebelumnya? Udah ada kali. Udah ada. Cuma kan project ya. Tapi ini sekarang menarik karena hampir semua teman-teman punya referensi masing-masing gitu ya. Lagi-lagi ini kan ya kita misalkan DJ-an lah gitu, White Shoes DJ set lah apa segala macam. Ini mereka kan lagi pada digging lagi, nyari musik lagi apa. Itu tuh gue ngerasanya kayak zaman gue SMP SMA yang pencarian tadi tuh yang gue nyari band baru, nyari musik yang sebenarnya mungkin nggak baru ya, tapi eranya lama tapi baru dengerin lagi apa. Jadi lagi referensi lagi banyak banget gitu. Itu tumpah ruah gitu ya namanya referensi ya. Apalagi di versi digital. Kalau dulu kita harus beli CD, kaset dan yang lain. Sekarang malah balik ke vinyl, pada beli vinyl lagi gitu. Tapi kalau referensinya masing-masing yang beda ini ketika kita mau berproses kreasi dalam tempatnya White Shoes itu juga sama. Kayak, boy lu lagi dengerin, lu dengerin ini cakep nih, lu dengerin ini deh gitu. Jadi kalau misalkan dulu tuh pakai handphone atau iPod gitu, Rio pakai iPod di mobil apa segala macam. Ya musik-musiknya musik Indonesia lama apa kadang-kadang tapi juga ada band-band baru kita dengerin, ada Jens Lekman, kadang-kadang kita dengerin apalagi boy, Balde Sebastian, Saint Etienne apa segala macam gitu. Jadi Epic Twins apa. Terus tapi begitu kita ngumpul bareng ya mereka jadi kayak ngasih referensinya masing-masing gitu. Apalagi kita sekarang datang dengan membawa alat misalnya. John, drum lo kayaknya mesti gede nih, bassnya nih, musiknya begini nih. Gitu. John, tebelin John snare nih John, bunyinya 80s mungkin atau akhir gitu, 70 akhir gitu misalnya. Jadi lu jadi gitu, jadi punya reference gitu iya. Dan beneran nyari ya, beneran kayak cakep banget sih nih band ini. Baru kita dengerin sekarang misalnya, anjir dari tahun 69 dia udah begini ya. Suka takjub gitu, hal-hal kayak gitu. Tapi nyatuin 6 kepala lagi setelah bertahun-tahun itu apa enggak? Tadi kan referensi jadi kayak banyak banget gitu loh. Tapi akhirnya itu di 2020 apa yang menjadikan itu sebuah album yang bisa dibilang tema sinematik? Iya, intinya kayaknya secara nggak sadar ya kita tuh udah paham payung besarnya itu seperti apa gitu ya. Tinggal turunannya itu kan bisa agak loose ya. Cuman dengan benang merah sinematik itu kita bisa ngebayangin sih. Masing-masing udah punya ini sendirilah ketika mengisi sebuah lagu gitu. Oh lagunya kayak gini ya. Lu bisa kebayang mood apa yang dicari itu di lagu itu gitu. Dan itu sih kalau John isinya gitu ya. Ya boleh juga sih gitu. Maksudnya agak ribet temen, oke lah, gitu menarik lah. Gimana tuh? Iya. Jadi yang itu udah adegan dan moodnya kayak gini. Jadi udah kayak gini. Mungkin malah kadang-kadang kita pilihnya ngebayanginnya adegannya dulu waktu itu. Ini orang kejar-kejaran. Nah, selesai. Ini orang kejar-kejaran nih. Udah gitu. Kita bikin musik yang kayak orangnya kejar-kejaran. Kejar-kejaran udah begini. Oh dikembang, misalnya secara imajiner itu berkembang ya. Kejar-kejarannya lokasinya, orangnya siapa, kayak gitu, adegannya bagaimana. Itu diomongin aja. Jadi belum ngomongin musiknya bunyinya kayak apa. Cuman kita bisa ngerasain vibes. Scene itu. Jadi kalau kejar-kejaran kan biasanya ada musuh, ada jagoannya gitu. Kalau ini jagoan sama jagoan kejar-kejaran misalnya. Nah itu udah. Wah lebih pusing lagi tuh ya. Ngobrolnya ngalur ngidul kan, makanya kemana-mana kayak gitu. Atau musuh sama musuh ngapain John? Kejar-kejaran, gak ada jagoannya juga. Oke, tapi startnya semua dari apa dulu dong? Berarti imajinasi. Maksudnya dari yang tadi kalian ceritakan itu menjadi musik, abis menjadi musik baru kalian meminta penulis untuk
mendengarkan gitu ya. Iya, terus membayangkan lagi. Untuk membayangkan, menginterpretasikan lagu itu jadi satu sinopsis sebuah film. Iya. Sambil kita udah kasih foto-fotonya yang maksudnya udah difotoin. Berarti banyak banget prosesnya ya. Panjang. Iya. Jadi lipat. misalkan ketika musik itu jadi, gue sama John itu kemarin banyak ngobrolin fotonya. Kira-kira scene-nya seperti apa dan fotonya seperti apa gitu ya. Hunting lokasi, model, props segala macam. Fotonya itu kita kasih ke penulis sebagai referensi aja sih, mood buat ya, lebih mood ya, lebih mood kan lebih gampang gitu ya. Ya udah dia nulis gitu, di luar ekspektasi menghasilkan. Kenapa harus kompleks itu? Ya karena kalau kita adegan untuk produksi sebuah film kan juga sekompleks itu ternyata memang bahkan lebih kompleks lagi gitu. Itu belum terlalu kompleks sih menurut gue, masih banyak lagi mestinya yang bisa dioprek ya. Karena ternyata bekerja sama dengan penulis-penulis itu hasilnya bikin punya, ceritanya bisa begini ya, gokil juga nih. Ada beloknya gitu ya yang wah mengejutkan ya. Karena kita sudah punya sudut pandang sendiri. Maksudnya kita nggak mau mendirect untuk pendengar kayak gitu. Kita mau coba orang lain kira-kira pandangannya gimana ya. Penulis, apalagi nanti orang yang lain belum ngebaca tulisan itu, mungkin mereka ada imajinasi karena biasanya sendiri. kalau kita kasih lagu, penulis itu akan menuliskan, mendeskripsikan, dengerin musik, terus lu bikin dong review dari musik gue kan gitu. Kalau ini enggak, kita kepengen mereka membayangkan sebenarnya, kalau itu adalah sebuah film, maka lu yang bikin, dan mereka pun sebenarnya fiktif jadinya sebagai director yang fiktif, atau penulis yang fiktif. Jadi dia begitu dia ngedengerin musiknya, dia tuh berimajinasi. Anjir, ini tuh kayak gini loh, gitu. Setnya tuh gini, ceritanya tuh gini loh, gitu. Itu yang menurut gua kita sama penulis nggak sedang pengen, lo dengerin musik kita, lo review deh. Biasanya kan gitu. Dan mencari yang paling mendekati lah, padahal nggak harus. Ini kayak pertemuan ini dengan enggak. Ini lu bayangin kalau ini adalah sebuah film, dan lu direkturnya dan lu penulisnya, silahkan lu imajinasi. Kita nggak cari kesepakatan di ujungnya. Nggak ada nyari kesepakatan, justru kita open aja. Sampai sekarang pun gue rasa di kepala anak-anak semua masih beda-beda, biarin aja. Iya. Lo merilis itu 2020 eksemplar. Maksudnya kenapa itu tidak di-share secara masif? Maksudnya gue lebih kayak gue nggak bisa denger itu aja karena itu udah dijual. Iya. Itu yang versi yang deluxe buku ya. Buku. Setelah buku yang ada tulisannya. Setelah itu sih emang nggak ada memang. Emang ada. Ya. Jadi itu yang 2020 limited buku itu, ya itu yang ada ceritanya, yang lengkap. Yang apa tuh yang jewel case enggak ya? Enggak. Yang lain kalau nggak dapat boleh fotokopi aja lah nanti. Fotokopi lihat. Nanti. Kayak gue zaman kuliah dulu. Buku-bukunya fotokopian. Udah fotokopi, di fotokopi lagi. Tapi boleh di fotokopi. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang nangkep ya. Kalau untuk kebutuhan kan gini, banyak banget tuh bootleg. Kalau untuk kebutuhan pribadi gitu, misalkan tiba-tiba teman gue, gue dong bikin bajunya Adams gitu. Wah, buat dia sendiri, it's okay. Selama nggak dijual, selama dia tidak diperjualbelikan, kan sebenarnya itu problemnya kan. Nah kalau begitu pun tadi kalau kata John, dulu kita bahkan, wah nih CD lo nih, wah susah banget nih udah nggak dapetinnya, kopi aja kali, ribet banget sih lo, masukin aja laptop lo, gitu. Nah dari situ malah akhirnya hilang CD gue. Tapi gue tetap aja sih masih kayak penasaran kenapa hanya 2020 sih, maksudnya kenapa ide menurut gue ini ide yang oke banget lah, maksudnya ini ibarat karya ada karya di dalam karya gitu, tapi ini cuma dijual secara limited. Kita tuh senang banget sama limited. Kenapa? Karena kita tuh bukan produk-produk mass kita tuh. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa mungkin dibilang bunyinya jadi beda kalau lebih dari 2020 eksemplar. Mungkin. Bunyinya jadi beda. Karena kita ngelihat dia sebagai karya, terus jadi ada karya orang lain juga dia terlibat di dalam situ. Ya kita nggak tahu nextnya mungkin akan kita rilis ulang, tapi kita nggak tahu umurnya kapan. Tapi yang pasti kalau dibilang White Shoes hampir semuanya limited, karena kadang-kadang itu dikerjakan oleh kita sendiri. Dan kalau dikerjakan sama kita sendiri
it works, terus abis itu kita ngajak teman orang lain gitu, kebetulan waktu itu dibantu sama The Majors gitu, pasti The Majors udah sangat paham bahwa White Shoes ini gak bisa dibikin mass. Dia ini band yang ya udah segitu aja gitu si produknya gitu. Jadi nggak bisa dia. Nah, ketika jadi limited itu yang akhirnya makanya angkanya jadi naik, jadi mahal, jadi apa gitu. Jadi ya Kan yang nikmatin orang-orang itu. iya, kenapa nggak beli dulu? Iya. Sebenarnya kalau secara musik sekarang kan CD-nya juga masih ada ya. CD-nya ada, cuman ya versinya yang light gitu ya. Untuk ceritanya, cuman yang 2020 itu emang cuman segitu. Emang ya kayaknya oke sih segitu. Itu aja dulu dikit karena mikirnya buku ya jadinya kan. Iya. Itu termasuk banyak loh 2020 2000 biji loh. Kita vinyl aja paling gope 1.000 udah. Jadi Iya, parah dan lagi. laku kan, maksudnya terjual habis. Habis. Ya. Oke. Aku masih nyimpen 3 sih. Ya, dikit amat lo, Boy. Boleh bisa DM di sini. DM ke Maple ya. Ini Maple apa Muhammad sih? Bang Mahmud. Boy, ini M semua lo, Boy, kita, Boy. Mahmud. Mama. Mama. Mancing mania. Mancing mania. Berapa Rio? DM aja. Price by request. Iya. Oke. Selain itu menjadi sebuah buku dan album, akhirnya itu juga dijadikan sebuah film. Kalian bekerja sama dengan Plain Song Live. Iya. Ya. Gimana kerjasama itu bisa terjadi? Perlu diketahui kalau Plain Song Live itu adalah sebuah film pertunjukan musik ya. Ya. Bukan film yang bercerita, itu hanya tapi ada interviewnya gitu mengenai album 2020 gitu. Silakan ya. Jadi itu kayak bukan dokumenter ya, dia kayak apa dibilangnya music Performance live music up on apa gitu. Gue gak ngerti. Jadi itu ada satu term yang katanya bisa menjawab itu gitu. Jadi yang kita angkat ke sinema. Ya dalam dipertunjukkan di bioskop. Kita bikin karena waktu itu lagi eranya pandemi, konser tidak mungkin terjadi live, tapi orang boleh datang ke bioskop. Oh ya udah kita rekam, kita bikin film untuk disaksikan di bioskop. Ya, gitu. Seperti itu. Itu triknya seperti gak? itu. Ya. Menjelaskan nggak? Jadi emang susah, kita mau bikin manusia. Ini manusia soalnya. Oh iya. Kita mau bikin pertunjukan live. Cuma kan waktu itu pandemi. Iya. Jadi gimana ya gitu ya, maksudnya kalau lu cuman record kita main live taruh di YouTube ya semua orang melakukan itu kan. Ya kita dulu zamannya DVD bajakan tuh ya, zamannya di Ambassador kita suka beli DVD band yang ya apa tuh, ada Air lah segala macem yang dikemasnya secara artistik banget gitu. Ada interviewnya, ada mereka main live juga, dan ada cerita yang menyangkut tentang lagu-lagu itu. Itu tuh kemasan yang cukup menarik gitu. Nah iya. Jadi kita kayak terinspirasi sama yang kayak gitu-gitulah. Kenapa menjalin bersama Plain Song? Nah itu bisa keluar Ferry gimana ya awalnya? Tiba-tiba ting. Ferry muncul lah gitu. Iya, lagi ngobrol gini, tiba-tiba muncul dia. Ya, dia. Ferry ya udah. Oh, Ferry Iya. menawarkan gitu. Gimana nih kalau bikin sesuatu gitu ya? Iya. Sama Plain Song-nya. Gitu. Karena waktu itu kan si Plain Song juga lagi syuting ke band-band yang live band-band ya. banyak ya. Live music performance. Waktu itu dengan Anggun ya, kita juga ikut. Tapi maksudnya kita mau ngomongin soal album sekarang, bukan pertunjukan. Jadi karena Anggun atau Culap sering syuting dengan band-band gitu segala macem. Nah kita pas Plain Song pengen bikin sama kita gitu, malah kita ngebayanginnya langsung gedenya begini nih. Gitu. Iya kita tawarin. Kalau bikinnya begini gimana Fer? Ferry kan anaknya ayoan ya, ayo gitu. Ferry kalau gini sikat, ayo. Jadiin. Ketawa-tawa doang deh. Meeting aja dia ketawa-tawa aja sih. Wah gila juga. Iya, nggak ada yang masukan saran atau apa dari Ferry, udah dia ikut aja. Nggak ada. Karena dia tahu nih anak-anak mulutnya. Dia cuma ketawain perdebatan kita aja. Meeting sama Plain Song yang konflik White Shoes-nya.
Nggak gitu boy, wah gitu. Ya, Konflik. Tapi kerja sama kalian sama Plainsong tuh bukan startnya dari sini kan, udah dari lama gak sih di 2009 ya, Jakarta? Iya, Jakarta Belum ada Atmosphere. plain song waktu itu. Belum ada. Ya. Ya. Belum Ferry, belum punya anak, belum nikah ya. Oh ya, Jakarta Atmosphere. Jakarta Atmosphere dulu. Kita pertama kali akhirnya juga ditanya sama doi pengen kolaborasi sama siapa, maka sebenarnya kepengen sama Mas Faris RM waktu itu dan Om Ulepati Salano. Oh, Ketemu itu. dua itu tuh di situ. Oke. Latihan apa ke rumahnya Mas Faris ya. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Wah, gila ini. Legendary semua nih, karena sepanjang perjalanan kita dengerin musik Faris RM, salah satunya gitu ya. Terus Om Ule itu ada satu dan dua album yang sering diputar terus menerus, kaset ya, masuk ke mobil HS, belum HS lagi namanya, L300 cepret gitu, dengerin musik itu diulang-ulang, dibalik gitu aja. Lagunya, albumnya Tante Margie Segers. Oh. Yang ngisi salah satunya ada Om Yopi, ada Om Jack Lesmana. Nah, dan salah 3 dan 4-nya itu adalah Om Ulepati Selano. Dia main, gue datang sama doi. Nonton Om Ule nih. Nonton, terus ngobrol, lucu kali ya diajak main ya gitu. Atau dan dia mau gitu ya, kita seneng ya, udah yuk gitu. Jadi sampai akhirnya lagu Vakansi. Ya. Lagu Vakansi itu yang ngisi kan Om Ule. Jadi waktu kita latihan buat persiapan Jakarta Atmosphere, kita latihan Vakansi, kita coba ajak ya. Persis. Terus dia memberikan sedikit kontribusi dalam aransemen. Itu satu. Yang kedua, kalau Mas Faris, karena kita merekam lagu Selangkah ke Seberang. Ya. Nah, Kita tuh pertama diundang sama dia main di acara Rolling Stone. ulang tahun dia. oh iya benar. Dia yang milih White Shoes gitu. Dia ngajak ketemu, kita ke rumahnya. Ngobrol-ngobrol. Itu sebelumnya. Makanya pas Jakarta Atmosphere sebenarnya udah pernah Dan yang pas lagi ketemu Faris RM, hebatnya pas kita datang, kita salaman. Dia udah langsung nyebut nama kita. Halo Ale, halo John, halo Rio, gitu. Halo Sari. Dia tahu dan nggak salah. Gitu. Semuanya nggak salah. Wow. Iya, Hebat gitu. boleh. Terus juga. kitanya, Dia tahu nama Om Faris gua. yang mana? Enggak. Oke. Tapi masih ngomongin Plainsong dan Ferit. Itu perjalanan kalian tuh sampai kalian jadi pengisi di nikahannya Ferry Darmawan. Iya. Jadi sebelum Jakarta Atmosphere 2009 kita udah main di acaranya Ferry kan ya, yang di Senayan itu Jakarta Atmosphere juga ya atau apa sih? Kayaknya itu Senayan. sama The Majors deh yang Ucup, ada Ucup juga ya, sama Iya. Synchronize ya. Bukan. Synchronize zaman dulu ya, bukan ya? Jadi memang sudah ada beberapa acara Ferry bikin festival waktu itu, sudah jauh sebelum 2009 yang sebelum di Jakarta Hotel Niko. Atmosphere, ya. Yang di Senayan kan dulu Ferry suka bikin acara festival di Lupa Senayan. Iya. Gitu. Kita udah sering main di Lo acara. mesti undang dia berarti abis ini. Tanya lah. Oprek aja tuh. Paling cuma gini doang. Timeline-nya jelasin. Gue nanya nih, dia cuma bisa gitu. Kita udah interview dia Udah di, ya? Iya, Oke. di program kita yang lain. Nggak Fer, buat jelasin timeline ini doang Fer. Kita lupa. Iya, untuk tahun mungkin bisa ditanya lah ya. Iya. Gitu. Ya iyalah, dia pacaran sama Lintang, sekarang istrinya. Terus ulang tahunnya Lintang, surprise-nya White Shoes gitu. Terus kawinan, kita lagi manggung ya, kawinannya di puncak ya. Iya, kawinan di puncak. Terus kita naik pakai forrider apa segala macem, manggung ke sana, dimain di kawinannya walaupun udah malam banget. Tetap ditungguin. Tetap ditunggu. Ya. Jadi emang udah temenan lama gitu. Jadi terus sekarang bikinlah satu festival namanya Joyland, setahun sekali, lama-lama 2 tahun. 2 kali setahun. Dua kali setahun gitu. Terus isi bandnya juga wah gila, sangar-sangar gitu. Jadi yang wah emang Ya kita maksudnya suka sama pergerakannya Ferry itu ya, karena mengejutkan dan juga menyenangkan gitu ngelihat dia bikin Joyland dari dulu di Senayan kayak apa gitu segala macam. Malah kita sekarang malah ya karena waktu kemarin sempat mikir White Shoes itu nggak akan main di Joyland tahun ini gitu kan, yang di Senayan gitu. Jadi wah kita nggak usah main deh gitu kan, kita udah nggak, mungkin belum phase terakhir kan waktu itu. Jadi ternyata dia kepengennya kita main juga ujung-ujungnya, tapi Itu kita gara-gara mengajukan kita rilis Top Star Collection. Oke.
akhirnya Ferry ngajak kita main untuk Top Star Collection itu. Coba kalau itu nggak ada dia enggak. Dia cari cara kayaknya. Dia cari Wacus kalau nggak bosen mainnya gitu. Ya karena kalian sudah main di Bali kan, Joyland Bali. Betul ya, kemarin tahun ya. yang di Jakarta juga udah. Jadi akhirnya kita sempat beride lah, kita bikin. Ferry kan sering bantuin kita nih, gimana kalau kita gantian nih bantuin Doi nih gitu di wilayah apa ya, di wilayah kita ngerjain green roomnya sekarang. Wacus nih represented kayak bikin green listening room gitulah. Ceritanya nanti di Joyland. Tapi di dalam Di dalam green room artis ya. artisnya. Iya. Oke, kayak gimana tuh? Jadi Ya, pengisi acara nanti akan kita treat lah. Bukan Dengan- treat ya, maksudnya Iya. kita akan membuat suasana yang nyaman supaya semua pengisi acara bisa ngobrol dan connect networking. Ya, itu kan Artis karena itu nasional dan internasional. komunal space kan, Iya, ada betul, ada betul. ada tempat makan, ada dan tempat main, ada tempat main, tempat Iya. makan, apa segala. Nah tapi karena itu sebenarnya kan hitungannya jadinya private kan gitu ya. Wacus yang bikin jadi kayak green listening room tuh kayak lo bikin bar, DJ main, ada vinyl gitu, musik-musik Indonesia atau Southeast Asia gitu. ya. Moodnya kayak gitu, musiknya nggak terlalu kenceng, orang duduk-duduk santai, lounge, terus chill musiknya, ada koktail, ada apa, jadi kayak gitu lah. Ya, sebenarnya kan ini kan juga karena banyak artis internasional gitu ya, yang kita rasa kita mesti ngasih mereka experience yang Indonesia tuh nggak cuma Bali doang, atau musik Indonesia tuh luas banget dan sangat kaya, ya ada gitunya lah. Iya, iya. Jadi ada always ada Interpol terus Iya, kayak iya, yang iya. yang kayak Terus- nge-treat gitu. Dengerin Iya. lagu Minang, biar mereka dengerin lagu Minang Lagu gitu Minang, ya. Tung tarung oke. tang tung tarung tang tung. Ya ya ya. Menarik. Wih, nah. Ini apa ya? Lo belum pernah ke Ampera Iya, sih terus lo. lo makan tuh apa namanya? Timun Sambal. petang. Sama pesen jengki. Kena Kancing timun. Levis. Wah, kancing Levis. Karena bahkan kita lihat beberapa pengisi acara internasional suka bingung, kehilangan arah ketika di festival. Ini gue mau makan apa? Gua di luar festival ini gue mau nonton siapa? Nah nanti begitu mereka disatukan bisa ngobrol tuh, minta saran. Habis ini gue mau ini kemana? Kalau misalnya bisa dapetin lagu ini di mana? Sebenarnya Green ini sebenarnya agak kontra sama secara tidak langsung secara konsep sama si festival. Kan kalau festival order kebayangnya kalau gue yang punya festival nih, ya green room gue mau gue bikin biasa aja. Karena gue kepengen mereka nikmatin festivalnya. Bener nggak? Tapi lagi-lagi kalau kita tahu beberapa artis internasional itu ketika mereka selesai main mereka langsung balik. Langsung ke hotel, langsung apa. Nah kita ngebayangin gimana ya biar kita ngebayangin suasana yang dibangun itu emang mereka stay dan emang tempatnya buat ngobrol gitu ya. Jadi lu gak harus ngobrol di lobi hotel. Lu di sini, gue di sini aja nih. Enak juga nih suasananya. Gue sebagai orang yang main juga misalnya, gue lagi ngebayangin hal yang sama. Jadi gue kepengen ya setelah pas gue mau nonton atau gue gak kepengen nonton, gue pengen santai, gue pengen enaknya abis ini ke bar nih, di situ ada bar. Abis ini pengennya gue yang santai-santai di sofa nih sama teman gue, di situ ada tempatnya. Jadi memprovide itu semua sebenarnya secara tidak langsung. Gitu. Kalau lokal gue nggak yakin bisa dilakuin karena kebayangnya lokal tuh ya udah lu spreading suasananya, udah pengen nonton ini, udah pengen makan yang apa ada gitu. Ya. Nah gitu. Ya. Oke, kayak menarik walaupun mungkin saya nggak bisa ke green room itu, cuman kayak harus di videoin deh. Kayak di videoin terus dibuang ke depan kayaknya. Kesel-kesel gitu lah tuh. Bisa ntar bisa masuk aman. DM aja, tetap DM aja. DM aja. Oke, sampai ketemu di Joyland November ini kan ya? November. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir. Sudah 21 tahun White Shoes and a Couples Company. Apa yang nggak pernah berubah dari 2002 ke 2023? Celana dalam masih sama kok. Karetnya lebih kenceng aja. Oh iya. Merek masih sama ya. Doi ini yang gak berubah nih kayaknya. Apa yang nggak berubah ya masih sama. Bercanda, rese, Attitude oke. Ini masih Iya. gitu. Terus apa John? Yang masih nggak berubah ya lapar gitu, masih tetap lapar. Habis Ya, makan, bagus. habis main makan bareng gitu sih kayaknya. Gue pikir lapar yang lain boy. Ya lapar yang lain juga, haus dan lapar. masih gede gitu. Masih ada
haus dan lapar lain-lainnya juga masih explore-nya, rasa ingin explore-nya masih banyak gitu. Tangkapan hari ini ya. Progres hari ini apa? Woi, dulu kita bahkan pernah pagi-pagi tuh sosok kayak ngasih lagu lah gitu. Wah, udah denger ini belum? Gitu. Dia denger ini enggak? Gitu. Ya sama yang lain juga. Ini lebih keren nih. Ya enggak lah, katro lo gitu. Jadi ada kayak gitu. Nah, bercandaannya itu yang enggak berubah. Bercandaan anak-anak yang rusuh deh pokoknya gitu. Dan enggak melulu musikal ya. Enggak. Betul. Jadi kalau yang buat kalian bubar? Nggak kebayang juga soalnya. Tahu apa ya? Apa? Kalau nggak ada Indra Ameng bubar. Bisa jadi. Nah itu. Bisa jadi karena yang beneran lumayan menengahi semua orang-orang ini ya. Jadi kalau salah satu personil keluar masih bisa diganti? Bisa kali. Bisa aja. Karena kan kalau gue nggak main sama White Shoes, gue digantiin sama flute. Malah alat tiup. Diganti sama gitaris. Yang susah ganti vokalis. Susah. Itu susah tuh. Sari itu susah menurut gue. Karena khas banget sebenarnya. Dengan gaya penulisan dan bahasa dia menyanyikan tulisannya dia itu kan beda. Itu yang menurut gue ya nggak bisa ada yang gantiin kayaknya. Kalau Sari nggak bisa, nggak tahu, kita nggak pernah nyobain soalnya. Kalau Rio nggak bisa, nggak usah pakai Rio, bisa. Nggak usah pakai Rio, bisa. Aman. Nggak ada John pernah, yang nggak apa-apa kita main akustikan santai, yang nggak perlu drum. Jadi nggak ada Ricky juga pernah, nggak ada Mela. Jadi hampir semua, cuma Sari doang malah yang belum pernah. Kalau nggak ada Sari ya kita instrumental. Ya so asik gila. Sotoy gila. Lah mau kemana boy? Gini aja lah. Butuh beat kan kata John. Oke, berarti kalian membayangkan perjalanannya masih panjang. Perjalanan ini masih panjang nih. Ini kayak orang tua ngomong sama anaknya nih. Nggak ada bayangan Nggak apa-apa. ada bayangan udah. apa-apa, nyantai aja. Nunggu callingan Ini aja. gue lebih tua Iya. pada. Nunggu flyer-flyer aja deh teman-teman kita nih. Ya emang ya gua sih ngebayanginnya apalagi sekarang lagi pada itu ya digging lagi apa segala macem. Gua rasa referensinya makin jahat sih. Bisa makin kalau kemarin itu cara merayakan album 2020 dengan agak lumayan nggak terlalu apa ya agak lumayan menurut gua agak gloomy, albumnya agak gloomy gitu. Gua nggak tahu setelah ini bisa lebih parah dari semua album sebelumnya makan untuk ngerayain ya. Ngerayain tuh yang festif gitu ya secara musikal. Menurut gue bisa begitu nantinya. Ya. Tapi yang paling terdekat selanjutnya ada apa lagi, John? Terdekat adalah kita akan rilis album 2020 edisi Jepang dari Big Romantic Records ya. Itu di pertengahan awal November antara tanggal 9 atau 13 November. Udah fix 9. Ya, akan kita umumkan nanti itu. Habis itu di bulan Desember kita akan merilis lagi Top Star Collection dalam bentuk vinyl. Gitu. Bersama Lamunai Records. Jadi untuk rilisan ya sementara itu dulu 2. Dan ada party-partinya. Kalau perform ya udah pasti di Joyland di Festival Joyland ini ya November ya. Okay. Gitu. Oke, kita siap berparty di November di Joyland Festival. Semoga saya bisa masuk ke Green Room. Dan terima kasih untuk White Shoes and Couples Company, Sama-sama. John, Thank you Rio. Maple. Ya. Thank you Tiara dan teman-teman. Sampaikan salam juga untuk 3 personal yang lain dan Ameng. Siap. Oke. Warga nggak disana. Warga. Sikil. Sikil. Sikil tuh tulisannya SHE si dia terus kill pembunuhan. Sikil. Iya, Gitu cara penulisan nama Sikil. Gue ngebayanginnya SIKIL. Bukan. Sikil tuh tulisannya gitu. SHE KILL. Sikil. Oke, sampaikan salam untuk Sikil. And thank you for watching guys. Bye. Dah. Yeah.